Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Cak Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya buat sebuah tutorial ya. Jadi ini kita kayak suplemen ya laptop ini ya. Saya kedatangan lagi sebuah laptop ya. Ini dari brand Asus teman-teman ya, Asus EEPC. Jadi Asus tipe kalau nggak salah ini yang kecil ya, yang 11,6 inch. Jadi teman-teman, ini usernya mengeluhkan kalau lemot ya, kalau pelan dia ya, performanya menurun ya. Jadi yang dulu saat beli pertama kali itu kencang ya, tapi sekarang sudah mulai menurun. Jadi teman-teman, performa laptop menurun banyak banyak faktornya ya. Salah satunya adalah aplikasi teman-teman. Jadi semakin banyak aplikasi yang terinstal di laptop kita itu mempengaruhi performa atau kinerja dari laptop itu sendiri. Contohnya ini. Jadi semakin lama semakin tahun aplikasi juga menunjukkan resource ya, data baik yang tersimpan di hard disk maupun resource untuk RAM-nya ya, memorinya untuk menjalankannya itu semakin tahun semakin besar teman-teman. Jadi laptop jadul, laptop yang setengah jadul ya, kalau 2 tahun 3 tahun ke depan, setelah pembelian atau mungkin sampai 4 tahun ya, 5 tahunan, pasti dia mengalami hal seperti itu ya, lemotisasi atau pelambatan teman-teman. Nah ini solusinya bagaimana? Nah untuk laptop yang lama ya ini, untuk solusinya itu ada beberapa teknik ya. Kalau saya sendiri yang ya, saya di sini pengalaman itu, untuk upgradingnya yang pertama dulu saat belum belum RAM-nya SSD ya, itu adalah upgrade RAM ya. Yang kita upgrade, kita tambah adalah RAM-nya. Jadi RAM-nya dari laptop itu yang kita tambahkan. Nah semakin tahun perkembangan teknologi semakin pesat, akhirnya muncul SSD atau solid state drive. Jadi hard disk yang tidak menggunakan piranti dinamo ya, tidak bergerak, dia langsung menggunakan chip, sama kayak handphone ya. Dia memorinya atau penyimpan datanya menggunakan chip, menggunakan IC seperti itu. Jadi kembali lagi ke laptop ini pengguna sebelum sebelum mengeluhkan lemot itu dia mengeluhkan tampilan desktop layarnya itu ngeblank teman-teman. Jadi setelah booting masuk Windows dia langsung hitam. Ternyata setelah saya cross check kayaknya pernah diupdate ya, update Windows. Terus Windowsnya juga saya cek tidak aktif. Padahal ini kalau saya cek dia dapat Windows Ori teman-teman. Dia belinya sudah include sama Windowsnya. Tapi kenapa kok tidak aktif saya juga nggak tahu. Kemungkinan pernah diinstal ulang kemudian dimasukkan lisensi yang di crack ya, atau di cracking di Windowsnya, akhirnya dia terkunci ya. Saya juga nggak paham ya, jadi nggak aktif ya. Oke, jadi untuk tipenya langsung aja ya, agar durasinya nggak terlalu panjang. Tipenya untuk laptopnya adalah Asus. Untuk tipenya sebentar saya balik dulu. Untuk tipenya ini, mohon maaf ya agak kurang terang ya. Jadi tipenya dia adalah Asus. Nah ini ya, bentar saya zoom, saya fokuskan. Modelnya adalah E203M teman-teman. Nah, jadi ini adalah notebook E203M ya, produknya Asus. Dia ditenagai prosesor Celeron N4000, kecepatannya 1,1 GHz ya. Kemudian untuk RAM-nya dia cuma 2 GB ya. Jadi kita coba aja ya di spesifikasinya. Untuk hard disknya dia menggunakan 500 GB. Oke, langsung aja kita coba apakah benar yang dikeluhkan itu lemot. Oke, kita nyalakan ya, tombolnya di sini teman-teman. Oke, kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Apakah benar? Oke, sudah nyala ya. Dia lemot. Oke, sudah mulai proses booting. Oke, sudah masuk booting ya. Kita tunggu dulu. Ini pakai hard disk teman-teman ya, masih pakai hard disk originalnya teman-teman. Belum pernah dibongkar sama sekali. Ya, nah ini ya. Sebenarnya wajar ya kalau booting seperti ini. Mungkin kalau hard disk ini masih wajar ya, kalau emang penggunanya mau bersabar ya oke, masalah ya sebenarnya. Ini masih cukup ya, kalau saya sih worth it, masih ya dibilang kencang ya teman-teman ya. Oke. Oke ya lemot teman ternyata ya. Memang kalau saya sendiri ya pengguna SSD ya, apalagi laptop saya menggunakan NVMe yang sudah pernah saya review. Kalau seperti ini ya saya bilang
ya lemot sedikit lah ya terkenal ya di sini masih aktif Windowsnya nggak teraktivasi. Jadi ya memang benar ya, ini masih muncul terus ya. Kita coba klik resource-nya teman-teman. Kita coba klik resource-nya ya. Kita klik kanan, kita coba masuk ke task manager. Jadi teman-teman tinggal mudah ya kalau ingin ngecek laptop atau notebooknya itu mulai melemot ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita cek di resource memorinya ya. Sebentar nih saya zoom dulu. Jadi cukup mudah, kita langsung masuk ke performance teman-teman. Kita klik setelah buka task manager-nya, kita masuk ke performance teman-teman ya. Kita buka. Oke. Kemudian ya, mohon maaf tadi ada gangguan ya sebentar ya. Jadi setelah terbuka jadi kita cek di performanya teman-teman. Lah ini CPU-nya, kita masuk ke CPU ya, kita klik CPU. Ini ada smartdisk-nya Intel R-Celeron N400 CPU ya. Ini penggunaannya sudah 18% ya. Kita cek di RAM-nya. RAM-nya cuma 2 GB teman-teman. Jadi ya namanya juga laptop lama ya, sedikit lama. Jadi RAM-nya cuma 2 GB ya. Ini kalau saya ya kalau buat buka aplikasi banyak ya, multitasking ya kurang ya 2 GB itu. Cuma nggak apa-apa nanti, karena laptop ini kalau saya cek ya itu RAM-nya itu melekat teman-teman. Jadi slotnya nggak ada. Jadi RAM-nya itu chipnya di solder di motherboardnya, jadi onboard RAM-nya. Untuk disknya ini hard disk ya, masih hard disk ya, 500 GB teman-teman. Coba ya. Nah, jadi untuk prosesnya coba kita lihat lah ya, sudah penuh, sudah hampir CPU-nya, memang RAM-nya ini sudah mulai hampir 80% ya, seperti itu. Jadi kurang kenceng ya, memang kurang kenceng untuk RAM-nya. Terus dia juga masih menggunakan hard disk yang ya jauh lah ya. Kalau kita pakai SSD ya jauh ya, kecepatannya hampir 3 kali lipat dari kecepatan, hampir 6 ya, 6 sampai cepat pokoknya ya, daripada kita menggunakan hard disk. Perbedaannya sangat banyak sekali. Oke, seperti itu. Jadi ini positif ya, lemot karena harus di-upgrade. Ini sudah saya konfirmasi ke yang punya. Jadi untuk upgrade-nya ini kita upgrade untuk SSD aja ya. Kita coba saja apa nanti bisa mendongkrak performanya. Kita coba aja, ini kita shutdown ya. Kita langsung ke shutdown. Nah, ini tadi sudah saya belikan, sudah saya unboxing, mohon maaf ya nggak videokan. Ini sudah saya belikan sebuah SSD ya. Ini untuk brandnya dia Kingston teman-teman. Wow, Kingston ya. Jadi saya belikan yang Kingston ini, sudah saya unboxing, mohon maaf tadi nggak sempat saya videokan ya, karena memang buru-buru orangnya mau diambil. Kemudian kita pasangkan. Sekarang langsung aja kita bongkar ya. Langsung kita bongkar untuk SKU-nya, untuk laptopnya. Oke, langsung aja kita balik. Jadi di sini untuk laptop ini ya cukup mudah ya. Dia ada back covernya gini, kita nggak usah membuka seluruh back covernya. Kita cukup membuka mur di sini. Sudah ada bagian untuk mengakses ya. Hard disk yang ada di dalamnya. Kita langsung buka. Oke. Ya, ini hard disknya. Nah, setelah kita buka, di sini ada baut lagi ya. Ada mur lagi 4. Nah, ini kita lepas. Ini ada bracketnya juga yang mengikat hard disk. Ada bracketnya nih, murnya kita lepas ya. Ini bracket ya. Kita lepas dulu 4 biji teman-teman. Ya, 4 buah mur. Langsung. Oke, 2. Oke, ini ya. Bentar. 3. Oke, satu lagi ya. 4. Jadi nanti akan saya install fresh install. Jadi teman-teman kalau ini kan dapat Windows Ori ya. Jadi beberapa di video saya itu banyaknya nanyakan kalau downgrade Windows 11 ke Windows 10. Jadi gini teman-teman, jadi Windows yang ada kayak gini ya, lisensi SN digital lisensi kayak gini itu melekat di motherboardnya teman-teman. Jadi Windowsnya itu dia tertanam di hard disk, cuma dia mendeteksi motherboard yang ada di sini. Jadi motherboard itu ada serialnya, termasuk prosesor itu ada serialnya. Jadi saat kita install Windows, kita masukkan SN, maka serial itu akan dibaca oleh Microsoft saat kita online kan, dibaca dan akan dikunci di Microsoft ya. Oh, ini produk saya.
ya. Produk saya ini SN-nya ini spesifikasi di laptop apa-apa sudah terdeteksi semua. Jadi saat kita mau install ulang dengan harddisk yang baru, kita ganti SSD misalnya, saat kita install terus kita aktifkan, maka online ya, diaktifkan secara online, maka Windows-nya akan langsung aktif ya, langsung aktif karena sudah tercatat dan terkunci di laptop ini ya, di Microsoft-nya saya. Seperti itu namanya digital lisensi. Oke ya, sudah kita lepas. Ini saya copot dulu bracketnya. Ini ada bracketnya teman-teman ya, ada bracketnya. Ini kita lepas dulu, nanti kita masukkan di SSD yang ini. Oke, langsung aja. Ini saya ganti dulu ya bracketnya ya. Saya lepas dulu bracketnya ini, kemudian saya taruh sini. Ingat ya, melepas ini kalau teman-teman bingung, ingat ya. Mohon maaf goyang kameranya. Jadi teman-teman pastikan ini sisi yang ada kaki untuk nancapnya ini. Jadi pastikan seperti ini. Di sini juga ada tulisannya left sama right, R ya, L, right sama L. Pastikan jangan sampai kebalik. Ya jadi kalau teman-teman bingung ya, taruh aja kayak gini, samakan kayak gini, terus setelah terlepas langsung taruh sini. Ya ini terlepas, tempel sini, baut lagi ke SSD. Kayak gitu biar nggak salah, biar mempercepat pengerjaan kita. Oke, langsung aja ini saya bongkar dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya pindah bracketnya ya ke sini ya. Ini sudah benar. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke ya, seperti ini. Sebentar, ini nggak pas. Oke ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita dorong ya. Tinggal kita dorong ke soketnya. Bentar teman-teman, ini agak kurang kenceng ya bautnya, sebentar ya. Oke, ini sudah kita kencangkan ya. Nah, ini tinggal kita sorong ke depan sini. Bentar, kita pakai obeng ya. Agak sulit teman-teman, sebentar ya, kayaknya ada yang nggak pas ini. Bentar ya. Oke teman-teman, ternyata setelah saya cek ada salah satu murnya yang nggak pas ya. Saya kencengin lagi. Ini sudah pas. Nah ini tinggal kita sorong. Nah kalau pas enak teman-teman. Oke, ini enggak saya tutup dulu ya. Ini akan saya install langsung. Sebentar. Kita nyalakan, kita install teman-teman ya. Ini masih fresh ya. Belum ada isinya sama sekali untuk SSD-nya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sebelum menginstal ya, saya tadi lupa, belum saya siapkan. Ini flash disk ada Windows 10 64 bitnya ya. Kita langsung install. Nah, kita langsung tancapkan di sini. Ya, jangan dinyalakan dulu ya. Nah, jadi kita langsung tancapkan di port USB-nya. Kemudian langsung kita nyalakan ya. Kita nyalakan laptopnya. Kemudian jangan lupa kita masuk ke BIOS dulu. Tanya tekan F2, delete salah satunya ya, saya nggak tahu. Coba aja dua-duanya kayak gini. F2 lah. Kalau saat masuk ke menu BIOS utility-nya, kita tinggal masuk ke advance ya. Ini sudah detect ya. Ini Kingston tadi yang saya tunjukkan teman-teman. Nah, ini sudah detect. Tinggal klik advance mode atau atau boot menu aja langsung ya. Kita klik boot menu, kita pilih ke UEFI Sony Storage ya, yang tadi USB yang kita gunakan. Kita klik 2 kali. Nah dia akan booting dari flash disk ya, booting untuk instalasi Windows 10 ya, Windows 10. Ini saya kasih Windows 10 aja ya, soalnya orangnya minta Windows 10 teman-teman. Jadi orangnya lebih familiar kayaknya ya menggunakan Windows 10, karena ya gitu, sudah sangat nyaman menggunakan Windows 10. Jadi saya tawarkan Windows 11, orangnya nggak mau, pakai Windows 10 aja mas. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tunggu dulu, sudah mulai booting. Jadi nanti instalasinya tidak akan saya record ya. Nah, ini booting, kita langsung next ya. Seperti ini proses instalasinya. Nanti kalau proses pas instalasi panjangnya nggak akan saya record karena kemungkinan durasi juga ya. Nanti langsung saat selesai kecepatannya booting seperti apa nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, langsungnya kita install ya. Kemudian langkahnya kayak gitu ya. Ini nanti juga SSD-nya nggak akan saya partisi teman-teman ya, saya biarkan nanti biar si usernya sendiri yang mempartisi, minta berapa nanti saya bantu untuk partisinya. Jadi partisinya saat sudah terinstall Windows saja. Oke, seperti itu. Jadi perhatikan ya. Jadi tadi
saya jadi juga punya Kingston ya. Tadi Kingston kita juga dari plat gini. Jadi kelebihan SSD Kingston itu bahannya dari plat teman-teman. Nah, plat ya, jadi lebih cepat untuk penyaluran panasnya. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Kita coba instalasi. Kita klik di sini accept ya. Kemudian kita klik next. Kita masuk ke custom ya. Kita masuk ke custom. Agak terang ya. Sebentar teman-teman. Nah, kita masuk ke custom. Kemudian di sini, nah ini sudah ada kapasitas SSD-nya, kita tinggal klik new. Ya, kita klik new. Ya, kita biarkan 228 GB ini. Jadi tidak perlunya 240 ya di SSD itu ya. Jadi sisanya untuk sistemnya SSD sendiri. Kita klik apply. Oke, nah ini ada informasi notifikasi Windows juga membutuhkan sistem untuk sistemnya ya, partisi untuk sistem sendiri. Kita klik OK aja. Nah ini sudah terbentuk 3 partisi ya. Kita pilih yang paling besar ya, primary-nya. Kemudian kita tinggal klik next. Nah ini yang kalau SSD kemungkinan cepat ya, nggak sampai 10 menit untuk instalasinya. Kalau hard disk ya lebih dari 10 menit ya. Jadi ini saya pause saja, nanti kalau sudah selesai nanti kita akan review speednya. Oke ya, jadi ini masih 1% ya. Nah, kita coba cek jam berapa sekarang. Oke, kita lihat jam di dinding itu, kalau kita lihat sebentar, kita jam 9.08 ya, 9.08 teman-teman. Nanti kita selesai jam berapa, nah kita cek ya. Ini saya pause dulu. Nah, untuk instalasinya saya pause dulu. Oke, apakah nanti selesainya berapa menit, kita akan lihat menggunakan jam ya. Oke teman-teman, jadi yang ada di file saya tadi itu Windows Ori teman-teman. Jadi saya download menggunakan Windows Creation Tool ya. Jadi aplikasi dari Microsoft sendiri untuk download file instalasi untuk Windows 10. Jadi Ori teman-teman. Jadi Windows itu hasilnya ngasih kita Windows itu Ori ya, asli. Cuma nanti perkara lisensinya itu yang kita harus beli. Ya seperti itu. Nggak seperti dahulu kala ya, kita harus bakar CD, burning CD, kemudian instalasi, nggak seperti itu. Jadi Windows sudah kasih kita ini loh produknya. Kamu untuk aktivasi kamu harus beli lisensinya. Nah, lisensinya itu yang mahal. Saya kemarin beli untuk Windows ini ya, Windows yang kemarin saya review laptop Acer E475G itu dulu untuk SN-nya ya, satu SN untuk satu laptop itu harganya 600.000 teman-teman. Jadi single user ya, jadi nggak bisa diinstal di laptop lain SN-nya, jadi melekat di laptop itu sama kayak gini. Lisensinya aja untuk sekarang mungkin sampai 700-an ya untuk Windows 11 ya, seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, ini sudah finishing up. Jadi nah ini sudah mulai restarting ya, sudah selesai instalasinya. Jadi ini jam saya menunjukkan pukul 9.16 ya, 9.16. Jadi cuma 8 menit teman-teman instalasinya. Ini sudah mulai restarting. Ini saya cabut dulu persisnya. Ini dia langsung booting ke SSD ya. Ini flashnya sudah saya cabut. Oke, sudah mulai booting. Oke, seperti itu ya. Jadi cukup kencang juga ya untuk instalasinya. Saya rasa untuk bootingnya, untuk proses di Windows juga kencang ya. Jadi itulah bedanya antara hard disk, ini hard disk bawahnya, sama SSD teman-teman, jelas lebih kencang ya. Oke, nah untuk ya ini getting device ready juga langsung 100% ya. Getting ready cepat sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang mau upgrade laptopnya ya jangan buru-buru dijual ya, lemot kita jual aja, nggak usah. Jadi ini nanti bisa gunakan untuk datanya nih teman-teman, belikan kayak gini ya. Ini yang namanya eksternal ya, hard disk eksternal case. Nanti ini dimasukkan sini, sudah selesai, dipakai kayak flash gitu teman-teman, masih bisa digunakan sebagai data. Untuk yang ini kan nggak ada CD-ROM-nya kan, untuk yang kecil-kecil kayak gini, jadi kita nggak bisa memanfaatkan ini di dalam, kita belikan CD nggak bisa, DVD CD nggak bisa. Jadi solusinya ya pakai hard disk external case kayak gini, nanti dimasukkan sudah bisa digunakan sebagai data. Oke, ini sudah selesai ya. Saya tidak terlalu panjang durasinya, ini saya selesaikan dulu untuk
jelas lebih cepat ya, antara harddisk sama flash sama SSD jelas beda. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.